Gila banget. Michael, seorang profesor botani ateis, dikejutkan oleh tanaman merambat di rumahnya yang tiba-tiba tumbuh membentuk lafaz, La ilaha illallah. Awalnya ia mengira ini cuma kebetulan, tapi kejadian aneh terus berdatangan. Mimpi misterius, tanaman yang tumbuh kembali setelah dipangkas, dan bisikan batin yang menggetarkan. Hingga akhirnya, pencariannya membawanya ke masjid, dan hidupnya berubah selamanya. Mau tahu bagaimana hidayah datang lewat cara yang gak disangka-sangka? Simak cerita ini sampai habis. Jangan lupa tulis, Shollu ala Nabi, di kolom komentar dan subscribe lembar akhir zaman. Michael Thompson menatap taman kecil di belakang rumahnya dengan penuh kebanggaan. Kebun ini adalah hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun, tempat di mana ia menemukan ketenangan sejak ia pensiun dari profesinya sebagai profesor botani di sebuah universitas ternama di London. Setiap hari, tanpa terkecuali, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam merawat setiap bunga, pohon, dan tanaman rambat yang menghiasi dinding rumahnya. Bagi Michael, alam adalah bukti nyata dari keteraturan yang bisa dijelaskan dengan sains, tanpa campur tangan sesuatu yang tak terlihat. Di antara tanaman-tanaman yang ia rawat, ada satu yang sangat ia banggakan, klematis, tanaman merambat yang tumbuh subur di dinding batu rumahnya. Tanaman itu berbunga setiap musim semi, menghiasi rumahnya dengan warna-warna ungu dan putih yang menenangkan. Setiap sulur yang menjalar ke segala arah baginya adalah simbol keindahan alam yang bekerja dengan pola yang bisa diprediksi. Tidak ada keajaiban, tidak ada misteri, hanya hukum alam yang berlaku sebagaimana mestinya. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Saat ia keluar ke taman dengan secangkir teh hangat di tangannya, matanya langsung tertuju pada sulur-sulur klematis yang menjalar di dinding. Dahinya berkerut. Ada yang aneh. Ia mendekat, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Sulur-sulur itu tampak membentuk pola yang sangat teratur, bukan sekadar jalinan acak seperti biasanya. Sebagai seorang ilmuwan yang terbiasa dengan pola dan struktur tanaman, nalurinya mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang biasa. Michael menggelengkan kepala, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Namun, semakin ia menatapnya, semakin ia merasa bahwa bentuk yang terpampang di dinding rumahnya itu seperti sebuah tulisan, bahasa yang asing baginya. Ia mengamati dengan lebih seksama, berusaha mengingat apakah ada kemungkinan ia pernah merancang tanaman ini agar tumbuh seperti itu. Tidak, ia tidak pernah melakukannya. Ini terjadi dengan sendirinya. Dengan perasaan campur aduk, Michael meletakkan cangkir tehnya dan mengambil ponsel dari sakunya. Ia mengambil beberapa foto tanaman itu, lalu memperbesarnya untuk melihat lebih jelas. Bentuknya terlalu sempurna untuk sebuah kebetulan. Seperti tulisan yang dibuat dengan sengaja. Namun, siapa yang bisa melakukan ini? Tidak ada seorang pun yang masuk ke kebunnya tanpa seizinnya. Ia sendiri yang merawat setiap tanaman di sini. Pikiran skeptisnya mulai mencari-cari penjelasan logis. Mungkin ini hanyalah ilusi optik. Mungkin angin telah menyebabkan sulur-sulur itu berbelit sedemikian rupa. Mungkin kelembaban dan sinar matahari menciptakan kondisi yang tidak biasa sehingga tanaman itu tumbuh membentuk pola yang tampak seperti tulisan. Ya, itu pasti jawabannya. Tidak ada hal lain yang masuk akal. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa mengabaikan keganjilan ini begitu saja. Entah mengapa, rasa penasaran yang selama ini terpendam dalam dirinya mulai tumbuh perlahan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang ingin menunjukkan sebuah pesan kepadanya. Sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa dijelaskan oleh sains. Tapi Michael menepis pikiran itu. Ia tidak percaya pada hal-hal supranatural. Apalagi sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Hari itu, sepanjang siang hingga sore, Michael terus memperhatikan tanaman merambat itu. Setiap kali ia hendak pergi dan mengalihkan pikirannya ke hal lain, langkahnya selalu kembali ke sana. Seakan ada sesuatu yang menariknya kembali, memaksanya untuk terus melihat dan bertanya. Ketika matahari mulai terbenam, Michael akhirnya menyerah pada rasa ingin tahunya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari gambar-gambar tulisan dari berbagai bahasa, berharap bisa menemukan kecocokan. Matanya menyapu layar, membandingkan bentuk-bentuk yang ada dengan pola yang terbentuk di dinding rumahnya. Dan disitulah dadanya terasa dihantam sesuatu yang tak kasat mata. Tangannya gemetar saat ia menemukan sebuah gambar yang nyaris identik dengan pola tanaman merambatnya.
Itu adalah tulisan dalam bahasa Arab. Dan lebih mengejutkannya lagi, tulisan itu memiliki arti yang sangat dalam, La ilaha illallah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak memahami maknanya. Tetapi entah kenapa, kata-kata itu terasa begitu kuat, seakan membawa beban yang jauh lebih besar dari sekadar sekumpulan huruf yang tersusun rapi. Malam itu, Michael tidak bisa tidur nyenyak. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah pertanyaan yang mengguncang dasar pemikirannya selama ini. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang ingin berbicara kepadanya? Pagi itu, Michael duduk di teras rumahnya dengan pikiran yang masih dipenuhi tanda tanya. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan tanaman merambat di dinding rumahnya yang membentuk lafaz, La ilaha illallah. Ia sudah mencari berbagai kemungkinan ilmiah yang bisa menjelaskan fenomena itu, tetapi tak satu pun terasa memuaskan. Ia menghela napas panjang, menyesap teh hitamnya yang mulai dingin. Ketika ia masih tenggelam dalam pikirannya, suara bel pintu mendadak membuyarkan lamunannya. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu depan. Saat dibuka, ia melihat Ahmed, tetangganya yang sudah lama tinggal di sebelah rumahnya. Pria itu datang dengan senyum ramah, membawa sekotak roti buatan istrinya seperti yang biasa ia lakukan setiap beberapa minggu sekali. Pagi yang cerah, Michael, sapa Ahmed dengan suara hangat. Michael membalas dengan anggukan kecil, menerima kotak roti itu dengan sopan. Namun, pikirannya masih terusik oleh fenomena di kebunnya. Setelah beberapa saat ragu, akhirnya ia berkata, Ahmed, aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Aku ingin tahu pendapatmu. Ahmed mengangkat alisnya, sedikit terkejut, tetapi ia tetap mengikuti Michael ke halaman belakang. Begitu mereka sampai di depan dinding batu tempat tanaman merambat itu tumbuh, Ahmed berhenti tiba-tiba. Matanya membelalak, napasnya tertahan. Wajahnya berubah dari keheranan menjadi ketakjuban yang sulit dijelaskan. Subhanallah. Gumam Ahmed nyaris tak terdengar. Michael melihat tetangganya itu melangkah lebih dekat, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tangan Ahmed bergetar saat ia menyentuh sulur tanaman itu, mengikuti lengkungan-lengkungan yang membentuk tulisan. Bibirnya masih komat kamit, seakan sedang membaca sesuatu yang sangat sakral. Michael, apakah kau tahu apa yang tertulis di sini? Suara Ahmed terdengar bergetar. Michael menelan ludah. Ia sudah mengetahui jawabannya sejak semalam, tetapi ia ingin mendengar penjelasan langsung dari Ahmed. Ia menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti, aku hanya menemukan bahwa ini adalah tulisan dalam bahasa Arab. Aku ingin tahu, apa artinya? Ahmed menghela napas dalam-dalam, lalu menatap Michael dengan mata yang berbinar penuh emosi. Tulisan ini adalah kalimat tauhid, kalimat yang paling suci dalam Islam. La ilaha illallah, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah inti dari keimanan kami, Michael. Ini bukan sekadar tulisan biasa. Ini adalah pesan darinya. Kata-kata itu menghantam Michael seperti gelombang besar. Ia merasakan dadanya sesak, seolah udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih berat. Ia menatap tanaman itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Takjub, takut, bingung, semuanya bercampur menjadi satu. Sebuah pertanyaan besar kini bergema di dalam pikirannya. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu sakral dalam Islam bisa muncul di rumah seorang pria yang bahkan tidak mempercayai Tuhan? Sejak pertemuannya dengan Ahmed, Michael tidak bisa mengusir rasa gelisah yang merayapi hatinya. Setiap kali ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca buku atau merawat tanaman lain, pikirannya selalu kembali ke sulur tanaman merambat yang kini terasa lebih seperti misteri ketimbang keindahan alam biasa. Bagaimana bisa tanaman itu membentuk lafaz suci dalam Islam? Bagaimana bisa sesuatu yang tidak memiliki kesadaran bisa menghasilkan pola yang begitu sempurna? Malam itu, Michael berbaring di tempat tidurnya. Matanya menatap langit-langit dengan penuh kebingungan. Kejadian ini seharusnya memiliki penjelasan ilmiah. Pasti ada faktor lingkungan atau pola pertumbuhan yang kebetulan membentuk tulisan itu. Namun, semakin ia mencoba mencari jawaban logis, semakin ia merasa ada sesuatu yang lebih besar bermain di balik ini semua. Tepat ketika ia hampir terlelap, ia mengalami mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sebuah taman yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Indah, luas, dan dipenuhi bunga-bunga yang berkilauan seperti tertimpa cahaya keemasan. Di tengah taman itu,
berdiri seorang pria berjubah putih dengan wajah yang begitu teduh, memancarkan ketenangan yang tak dapat dijelaskan. "Engkau telah melihat tanda-tandanya. Mengapa masih ragu?" Suara pria itu lembut, namun menggema di dalam hati Michael seperti petir yang menggetarkan. Michael terbangun dengan jantung berdebar kencang. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia mengatur napasnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah mimpi. Namun, mimpi itu terasa terlalu nyata, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan kepadanya. Keesokan paginya, dengan harapan bisa mengalihkan pikirannya, ia mengambil gunting kebunnya dan bertekad memangkas tanaman merambat di dinding rumahnya. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang istimewa dari tanaman itu. Dengan tangan gemetar, ia mulai memotong beberapa sulur. Namun, saat ia berbalik untuk menyimpan alat kebunnya, sesuatu yang mustahil terjadi di depan matanya. Sulur-sulur yang baru saja ia pangkas mulai bergerak perlahan, seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Dalam hitungan menit, tanaman itu tumbuh kembali dan kembali membentuk lafaz, "La ilaha illallah," dengan pola yang sama, tanpa ada satu bagian pun yang berubah. Michael mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Selama puluhan tahun ia belajar botani, ia tahu bahwa tidak ada tanaman yang bisa tumbuh kembali secepat ini, apalagi membentuk pola yang sama persis setelah dipotong. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini bukan fenomena alam biasa. Ada sesuatu di balik ini, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu yang selama ini ia yakini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Michael merasa kecil. Ia yang selama ini begitu yakin bahwa segalanya bisa dijelaskan dengan logika dan sains, kini dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin selama ini aku telah menutup mata terhadap sesuatu yang lebih besar? Sejak kejadian di kebunnya, Michael merasa dunianya perlahan runtuh. Ia, yang seumur hidupnya mengandalkan sains sebagai satu-satunya kebenaran, kini berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tanaman yang tumbuh kembali setelah ia pangkas, lafaz yang tetap muncul dengan bentuk sempurna, dan mimpi aneh yang terus mengganggunya. Semuanya menyatu menjadi satu pertanyaan besar yang mengguncang hatinya. Selama beberapa hari, ia mengurung diri di dalam rumah. Buku-buku botani yang selama ini menjadi pegangannya tidak lagi memberikan jawaban. Internet, yang biasanya bisa menjawab pertanyaannya dalam hitungan detik, juga tidak memberikan kepastian. Semua teori tentang pertumbuhan tanaman, mekanisme fotosintesis, hingga genetika tidak bisa menjelaskan mengapa sulur-sulur itu terus membentuk lafaz yang sama. Di tengah kegelisahannya, Michael memutuskan untuk berbicara lagi dengan Ahmed. Pria itu mungkin satu-satunya orang yang bisa memberikan perspektif lain yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Maka, dengan langkah ragu, ia berjalan menuju rumah tetangganya dan mengetuk pintunya. Ahmed menyambutnya dengan senyum ramah seperti biasa, tetapi begitu melihat ekspresi Michael yang tampak kacau, senyumnya berubah menjadi tatapan penuh perhatian. "Kau terlihat tidak baik, Michael. Ada yang bisa kubantu?" tanyanya lembut. Michael menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku butuh jawaban, Ahmed. Aku butuh tahu, apa sebenarnya yang terjadi padaku? Kenapa tanaman itu terus tumbuh seperti itu? Kenapa aku mengalami mimpi-mimpi aneh? Kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang ingin menarikku ke arah yang selama ini tidak pernah kupikirkan?" Ahmed tersenyum tipis, seolah ia telah menduga bahwa hari ini akan datang. Ia mengajak Michael duduk di ruang tamunya yang sederhana tetapi hangat. Di dinding, tergantung ayat-ayat Al-Quran dalam bingkai kayu. Michael menatapnya dengan perasaan campur aduk, perasaan yang bahkan ia sendiri tidak bisa mengartikannya. "Michael," ujar Ahmed perlahan, "seumur hidupmu, kau selalu mencari kebenaran melalui sains. Tapi bagaimana jika ada kebenaran yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori dan angka? Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih besar dari semua yang bisa kita pahami? Pernahkah kau berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah cara Allah menunjukkan tandanya kepadamu?" Kata-kata itu mengguncang hati Michael. "Tanda?" ulangnya dengan suara serak. "Mengapa aku? Aku bukan seorang yang religius. Aku bahkan tidak pernah percaya pada Tuhan." Ahmed menatapnya dengan lembut. "Justru karena itulah, terkadang, hidayah datang kepada mereka yang paling tidak menduganya."
Allah memberi tanda kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan mungkin Dia sedang mengetuk hatimu sekarang. Michael terdiam. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menggelora di dalamnya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah perasaan yang samar-samar menyerupai ketakutan. Bukan ketakutan akan sesuatu yang buruk, tetapi ketakutan akan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, Michael duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang terbuka di depannya. Ia telah menghabiskan berjam-jam membaca tentang Islam, mencari tahu arti dari La ilaha illallah yang terus menghantuinya. Setiap artikel yang ia baca semakin memperdalam kebingungannya. Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi sebuah jalan hidup yang seluruhnya dibangun di atas konsep keesaan Tuhan. Semua yang ia baca terasa begitu asing. Namun entah mengapa, ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorongnya untuk menggali lebih dalam. Ketika malam semakin larut, rasa kantuk mulai menyerangnya. Ia mencoba melawan, tetapi tubuhnya akhirnya menyerah. Kepalanya terkulai di atas meja, dan dalam hitungan detik, ia tenggelam dalam tidur yang dalam. Namun, tidurnya bukan sekadar tidur biasa. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di taman luas yang dipenuhi bunga-bunga yang bercahaya keemasan. Udara di sana begitu sejuk, membawa aroma yang belum pernah ia cium sebelumnya. Harum, menenangkan, seolah membawa kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah taman itu, sosok yang sama kembali muncul. Seorang pria berjubah putih, dengan wajah yang bersinar lembut. Kali ini, pria itu menatapnya lebih dalam, seakan ingin menembus jiwanya. Michael, kau telah melihat tanda-tandanya. Mengapa kau masih ragu? Suaranya bergema, menghantam hati Michael dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Michael mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang begitu besar tengah mengisi ruang kosong di hatinya. Sosok itu melangkah mendekat, lalu mengulurkan tangannya. Jalan yang kau cari ada di hadapanmu. Kau hanya perlu mengambilnya. Saat Michael hendak menjangkau tangan pria itu, ia tiba-tiba terbangun. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menatap sekeliling, memastikan bahwa ia masih berada di ruang kerjanya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan jantungnya berdetak begitu keras seakan ingin keluar dari dadanya. Tangannya bergetar saat ia menyentuh wajahnya sendiri. Ini bukan mimpi biasa. Ini lebih nyata dari apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Michael merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, lebih besar dari sains yang selama ini ia percayai. Dan di dalam hatinya, sebuah kesadaran mulai muncul. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan. Pagi itu, Michael duduk diam di teras rumahnya, menatap kosong ke arah kebunnya. Sinar matahari yang hangat terasa berbeda hari ini, seolah membawa pesan yang lebih dalam. Hatinya masih berdegup kencang sejak ia terbangun dari mimpi aneh yang terasa begitu nyata. Ia tidak bisa mengabaikannya. Setiap sel dalam tubuhnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar ilusi, bukan sekadar permainan otaknya sendiri. Tiba-tiba, tanpa ia sadari, bibirnya bergetar. Jalan yang kau cari ada di hadapanmu. Suara pria berjubah putih dalam mimpinya terus terngiang di kepalanya. Tangan Michael mengepal, dadanya terasa berat. Ia ingin mengabaikan semua ini, ingin kembali ke hidupnya yang normal, yang penuh dengan logika dan sains. Tapi sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa ia tidak bisa berpaling lagi. Ia menutup matanya sejenak, lalu menarik napas panjang. Ada satu hal yang harus ia lakukan. Dengan langkah mantap, ia berjalan keluar rumah dan menuju rumah Ahmed. Ia mengetuk pintu dengan tangan sedikit gemetar. Ketika Ahmed membukanya, ekspresinya langsung berubah begitu melihat wajah Michael yang penuh pergolakan. "Ahmed, aku ingin ke masjid." Ahmed terdiam, matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Namun, alih-alih bertanya lebih jauh, ia tersenyum penuh kehangatan dan mengangguk. "Baik, saudaraku, aku akan menemanimu." Perjalanan menuju masjid terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Michael. Setiap langkah yang ia ambil membuat dadanya semakin berdebar. Saat mereka tiba di pelataran masjid, Michael menatap bangunan itu dengan penuh perasaan. Ia tidak pernah menginjakan kaki di tempat ibadah sebelumnya. Namun,
Entah bagaimana, ada ketenangan yang merayapi dirinya, seolah tempat ini sudah menunggunya sejak lama. Ahmed menggandeng tangannya dengan lembut, membawanya masuk. Di dalam, suasana begitu damai. Beberapa pria sedang sholat, sementara yang lain duduk berzikir dalam keheningan. Seorang imam mendekati mereka dengan wajah ramah. Ahmed berbicara kepadanya dalam bahasa Arab yang tidak dipahami Michael, tetapi dari tatapan imam itu, ia tahu bahwa pria itu menyambutnya dengan tangan terbuka. Dengan tubuh sedikit gemetar, Michael berdiri di hadapan imam, didampingi oleh Ahmed. Suasana hening. Semua mata tertuju padanya, tetapi tidak ada tekanan. Hanya ada kedamaian. Imam itu tersenyum, lalu mengucapkan kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ikuti kata-kataku, saudaraku. Michael menelan ludah, lalu dengan suara yang bergetar, ia mengulangi kalimat yang asing namun terasa begitu akrab di hatinya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini. Sebuah kebebasan, ketenangan, dan kedamaian yang menyelimuti hatinya dengan begitu kuat. Seolah ada beban besar yang selama ini ia pikul tiba-tiba menghilang, meninggalkan dirinya dalam cahaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Michael bukan lagi Michael. Mulai hari ini, ia adalah Mikhail, seorang hamba yang akhirnya menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Mikhail duduk di sudut masjid, masih merasakan sisa getaran dari kalimat syahadat yang baru saja ia ucapkan. Dadanya naik turun, bukan karena kelelahan, tetapi karena perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia merasa seolah-olah seluruh beban yang selama ini mengikatnya telah lepas. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi pertanyaan yang menghantuinya. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang begitu dalam. Seakan hatinya telah menemukan tempat berlabuh yang selama ini ia cari. Ahmed duduk di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. Bagaimana perasaanmu, saudaraku? Tanyanya dengan suara penuh kehangatan. Mikhail mengangkat wajahnya yang masih basah oleh air mata. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Akhirnya, dengan suara yang bergetar, ia menjawab, Aku merasa ringan, Ahmed. Seperti ada sesuatu yang selama ini menekan dadaku, dan kini semuanya hilang. Ahmed tersenyum lebar. Itulah hidayah, Mikhail. Ketika seseorang kembali kepada fitrahnya, ia akan merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah hadiah terbesar dari Allah. Mikhail mengangguk perlahan. Nama Allah kini terasa begitu dekat dengannya, begitu akrab, padahal sebelumnya ia bahkan tidak pernah memikirkannya. Dulu, ia percaya bahwa semua hal di dunia ini hanya bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Namun, kini ia sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu semua. Sesuatu yang tak bisa diukur dengan rumus, tak bisa dibuktikan dengan penelitian, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati. Ketika ia keluar dari masjid, cahaya matahari menyambutnya dengan hangat. Ia menatap langit biru yang luas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar melihat dunia. Ia menyadari bahwa setiap daun yang berguguran, setiap embusan angin, dan setiap jalinan sulur tanaman di dinding rumahnya adalah tanda-tanda darinya, tanda yang selama ini ia abaikan. Setibanya di rumah, Mikhail berdiri di depan tanaman klematis yang telah mengubah hidupnya. Sulur-sulur itu masih membentuk lafaz yang sama, seolah tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan spiritualnya. Dengan hati yang kini penuh keyakinan, ia tidak lagi melihatnya sebagai kebetulan, tetapi sebagai panggilan dari Allah yang akhirnya ia jawab. Mikhail tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, bahwa masih banyak hal yang harus ia pelajari tentang Islam. Namun, ia tidak takut. Ia telah mengambil langkah pertama, dan ia yakin bahwa Allah akan membimbingnya. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa mulai hari ini, hidupnya akan ia gunakan untuk mencari ridhonya. Ia akan menjalani setiap hari dengan penuh syukur, karena ia telah diberikan kesempatan kedua untuk menemukan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mikhail tersenyum, bukan karena kepuasan intelektual, bukan karena keberhasilan ilmiah, tetapi karena ia akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih berarti, iman yang sesungguhnya.